اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis yang insya Allah berikan kemudahan bagi kita seberataan untuk istiqamah berada di jalannya Allah, untuk istiqamah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis yang sederhana ini dengan ridha Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, istiqamahnya kita di majelis ini, Allah jadikan salah satu amal soleh, Allah jadikan salah satu sebab Allah ridha dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Sangat banyak amalan yang kita kerjakan, tapi tidak ada jaminan mana amalan kita yang diterima oleh Allah. Setiap hari kita melaksanakan sholat, tapi tidak ada jaminan sholat kita diterima oleh Allah. Adakah yang wani menjamin sholat kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah? Kan ada jaminan. Hanya saja kita melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah, sebujurnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kita sholat belum tentu diterima, tapi buat kita kada sholat pasti dosa. Ya, kalau ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, semua ibadah yang kita lakukan, haji, umrah dan sebagainya, sedekah, tidak ada kepastian itu diterima oleh Allah. Tapi ujar guru ulun, seandainya saja kita tahu ada satu sebab, ada satu ibadah kita, ada satu amalan kita, satu aja, dan diterima oleh Allah, dan menyebabkan ibadah itu, menyebabkan Allah ridha kepada kita, niscaya Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa ngalih. Dan kita berharap kita hadir di majelis ini walaupun setengah kuliah kepaksaan. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini di tempat ini menjadi salah satu amalan yang diridhoi oleh Allah, menjadi salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini menjadi juga salah satu sebab kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Karena kita hadir di majelis ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Muhammad pun beliau mengadakan majelis seperti ini. Tepatnya itu ada di Masjidil Nabawi. Beliau melakukan majelis seperti ini.
bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Beliau buka majelis, beliau mengajarkan agama, beliau mengajarkan Islam, memperkenalkan Islam. Belum lagi di sini kita menimba ilmunya Allah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di tempat ini, pertama kita mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kita adalah umatnya. Karena sejauh ini kita hanya mengaku, aku umat Nabi Muhammad, aku umat Nabi Muhammad, aku umat Nabi Muhammad. Sama seperti halnya ibadah yang kita kada tahu diterima atau kada, begitu juga pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, pertanyaannya apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Saudara ta'al, nang kada suah subahyang dan bapadah aku ini umat Nabi Muhammad. Subahyang kada suah, puasa kada suah, hari-hari mandirakan orang, menguyak orang, tak kau lihat, bakaku pada aku ini umat Nabi Muhammad. Cuma pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengakui? Yang pasti, kelak yang akan diakui oleh Nabi Muhammad adalah mereka yang mencintai Nabi Muhammad dan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad serta melakukan perintah Nabi Muhammad SAW. Itu kan pasti kemungkinan besar akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan di saat kita sudah mendapatkan pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, apa kata Nabi Muhammad? Kullu ummati dakhala jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Tapi yang pasti diakui dulu oleh beliau. Pun kada ada pengakuan dari Nabi Muhammad, mustahil kita akan masuk ke dalam surga. Karena hanya ada satu jalan untuk kita mendapat surganya Allah. Jalannya itu cuma sebiji. Satu aja jalannya kita ini bisa masuk ke dalam surganya Allah itu sebuting aja jalannya. Apa? Melewati Nabi Muhammad SAW. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Selain dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, mustahil kita masuk ke dalam syurganya Allah. Mustahil, tidak mungkin. Kok bisa? Iya. Kita hendak masuk ke dalam syurganya Allah lewat jalan mana? Lewat jalan apa? Ibadah. Sebesar apa ibadah yang sudah kita lakukan? Sebanyak apa sholat yang sudah kita kerjakan? Bangun di masjid, terkadangnya sholat boring sih. Mungkinkah bisa masuk surga dengan ibadah? Bahkan kalau seandainya Allah tampakkan pahala dan dosa, Allah tampakkan setiap masing-masing di antara kita ini, seandainya Allah tampakkan nih pahalanya si fulan sekian, dosanya si fulan sekian, niscaya kita seberataan terbanyak dosa pada pahala. Mulai bangun guring, bebuncilak mata, dosa dah nanti digawe. Sampai begijin pulang, sampai guring pulang. Pak coba mau kada percaya kaina malam ini nah. Malam ini biar hendak guring, kita hendak guring sambil mengingati apa yang sudah kita gawe mulai dari bangun guring tadi, subuh tadi bangun guring sampai malam ini tadi hendak guring. Kira-kira banyak ibadahkah kita nih atau banyak nang menggawe kada baik? Kalau kita mau bujur-bujur keingat, bujur-bujur introspeksi, niscaya kita ini banyak pegawai dosa. Kalau hari-hari, sehari ini aja sudah banyak dosa, begitu juga dengan hari yang semalam. Coba diakumulasi mulai dari kita akil balik sampai detik ini. Niscaya
dosa nang banyak kita gawi, dosa nang banyak tak kumpul. Terus kayak apa hendak masuk ke dalam surganya Allah? Kalau dosa kita ini banyak. Satu-satunya jalan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah adalah melewati syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita seberataan digolongkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, abhah ulun, marina ulun, nama ulun seberataan yang sangat ulun seberataan. Ulun teringat dengan salah satu kisah tentang mimpi seorang waliyah. Tahulah waliyah. Bila laki-laki itu wali, bila binian waliyah. Jadi jangan disangka wali itu lakian aja. Banyak wali binian. Salah satunya yang masyhur wali binian itu siapa? Rabi'atul Adawiyah, itu nama masyhur. Ada salah seorang waliyah di dalam kisah diceritakan karang sidin Fatimah al-Barakati. Fatimah al-Barakati adalah seorang waliyah di zamannya yang luar biasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai suatu ketika Sidin termimpi, dan di dalam mimpi Sidin itu Sidin ada yang memadahi atau mendengar suara, tapi di dalam kitab kadang diterangkan itu suara apa, entah suara malaikat, kada tahu, Allah a'lam. Di situ diterangkan Sayyidah Fatimah al-Barakati mendengar suara yang bunyinya di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan seisinya. Di saat Allah menciptakan dunia dan seisinya, seberat alam semesta ini Allah ciptakan. 9/10 dari yang Allah ciptakan lari meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira perbandingannya kayak gini. 9/10 di saat Allah menciptakan dunia dan seisinya. Ini ibarat tisu yang ulun pegang ini adalah angka 10. Tisu yang ulun pegang ini ibaratnya angka 10. Kisahnya aja. 9/10 makhluk Allah meninggalkan di saat Allah menciptakan dunia dan seisinya. Dari 10, 9/10-nya hilang. Sisa 1 yang masih setia kepada Allah. Jadi kurang lebih kira-kira kayak ini. Nah, ini 9 dan ini 1. Dari makhluk Allah yang Allah ciptakan sebijian tisu tadi, bangsa ini lari meninggalkan Allah, melalaikan Allah. Tersisa sebuting ini mungkin. Ada sampai di situ. Di saat Allah menciptakan surga dan neraka, 9/10 dari sisa 9/10 lari meninggalkan Allah. Jadi yang sisa ini tadi 9/10-nya pulang, lari meninggalkan Allah. Yang dia angkat nih, sisa sebiji nih. Nangsa ini pulang, hilang meninggalkan Allah, dan tersisa ini, sisa sebuting ini aja yang masih setia kepada Allah. Kemudian di saat Allah menciptakan bala sekecil atom, bala sekecil biji zarrah, biji sawi,
Bala nang halusnya balanya. Di saat Allah menciptakan bala 9/10 dari 9/10 dari 9/10, nah ini tadi sisa ini tadi lari meninggalkan Allah. Saat ini tersisa saat ini kelihatanlah yang banyak lari meninggalkan Allah. Tidak sampai di situ. Dikisahkan oleh Sayyidah Fatimah Al-Barakati, beliau masih mendengarkan suara lagi. Dan di saat Allah memberikan sedikit nikmat, saat Allah memberikan sedikit kebahagiaan, sedikit kenyamanan, sedikit yang Allah berikan, 9/10 dari 9/10 dari 9/10-nya 9/10, pahamlah? Kebanyakan 9/10. Nang sedikit gini tadi dah gampangannya. Mereka ada ngalih sisa nang sedikit nih tadi 9/10-nya pula lari meninggalkan Allah. Nah nang saat ini diambil pulang 9/10. Lihatlah, masihlah kelihatan. Menurut kelihatan, tahun lihat. Allahu Akbar. Ini mimpi seorang waliyah yang bernama Sayyidah Fatimah Al-Barakati. Dan ternyata mimpi itu bujur. Bujur gak ada mimpi sidin? Bujur. Ada usah jauh-jauh kita membayangkan yang yang pertama jadi dunia dan seisinya Allah ciptakan, kita kada tahu kisahnya bahari. Kita kada melihat. Apalagi di saat Allah menciptakan surga dan neraka, kita kada melihat juga. Yang poin ketiga sama poin keempat, di saat Allah menciptakan bala, di saat Allah menurunkan bala, kira-kira banyak orang yang beriman atau banyak orang yang malah lalai kepada Allah. Contoh. Bala ini kan macam-macam kalau banjir bisa, kan termasuk bala. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala dari tempat kita. Contoh aja bala. Ini 9/10 terakhir ini kada usah mengikuti lagi lah, kira-kira kau aja sudah bayangkan biar. Di saat Allah menurunkan bala banjir aja bisa. Sekampungan ada suara meninggalkan sembahyang. Contoh aja lah. Sekampungan ini ada suara meninggalkan sembahyang. Bila bang di masjid semasjidan di bang berjamaah seberataan sekampungan. Sampai sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Saking ramainya, saking hebatnya. Adalah kira-kira. Ada kira-kira kepada kita. Ada, tapi kayak enak bila Imam Mahdi turun mungkin. Bang, dalam kisah kampungan mahir beribadah ini tadi, bang Allah turunkan bala. Banjir ya kada usah nang bala sampai tsunami, terus bala nang macam-macam nang ganal-ganal bala nang halus ya. Tsunami kan ganal. Ini banjir halus ya. Kira-kira masih kada sholat berjamaah di masjid? Hah? Yang awalnya sekampus masih berataan banjir ya. Kira-kira berisi dah masjid? Kalau seandainya sekampungan ke masjid berataan, dapatnya banjir paling sisa seperapat masjid isinya. Apalagi nang sebelumnya nang hari ini nih masjid isinya paling 2-3 orang aja. Mau ada bala kayak apa? Bisa cicak nang mahi bagi masjid. Berarti bujur kada di mimpinya Sayyidah Fatimah tadi.
Itu contoh. Yang keempat, poin keempat, di saat Allah memberikan sedikit kenikmatan, sedikit aja kenikmatan. Duit banyak, gawian nyaman. Dari 1000 orang yang diberi kenyamanan oleh Allah, paling 10 yang masih ingat. Tidak sedikit orang, coba kita melihat contoh yang Allah berikan dengan contoh yang Allah tunjukkan dengan kita, yang diperlihatkan di mata kita. Ulun rancak melihat orang ini dahulu pas lagi susah, majelis turun terus, ke masjid sholat terus, kada suah meninggal sholat, ibadah rajin, lagi rahatan susah, lagi rahatan ngalih. Begitu Allah beri kenyamanan, sugih. Wah, ini jadi bos, atau sudah diangkat P3K misalnya. Lihat, ibadah ada kelihatan lagi. Dan ini fakta. Ini adalah bukti bahwasanya mimpi seorang wali tersebut adalah benar. Dan kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari, semakin hari semakin banyak orang yang lalai dengan Allah dibanding kehidupan bahari. Ini ulun yang lahir tahun 88, ini ulun lahir tahun 88. Wah, ini tahun 2025. Nang umur ulun wah ini 38 tahun. Ulun kalau membayangkan bahari, di zaman ulun bahari itu orang jarang kelihatan orang hakun menggawe maksiat, buka-bukaan, belak-belakan, terang-terangan menggawe dosa. Bahari orang sopan, apalagi di zaman pian. Anoman pian bahari kayak apa? Orang beribadah masih banyak, masih giat orang beribadah. Tapi wahid, kita semua merasakan, kita semua tahu kehidupan ibadah orang zaman dahulu, zaman kita masih kekanak, zaman kita masih amam dengan ibadahnya orang zaman sekarang. Lain jauh. Ini adalah isyarah, ini adalah penampakan ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa mendatangkan manfaat gasan kita seberataan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi introspeksi gasan kita, yang mudah-mudahan setelah dia mendengar salah satu kisah mimpi seorang wali yang bernama Sayyidah Fatimah Al-Barakati, mudah-mudahan bisa menambahkan himmah semangat kita untuk selalu beribadah pada Allah, bisa menambahkan semangat hati kita untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Orang yang selalu hadir, memaksakan diri untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu, salah satu manfaatnya, salah satu fadilahnya itu adalah melunakkan hati. Maksudnya apa melunakkan hati? Orang yang kada suah turun ke majelis, pasti hatinya keras, dipadahi kada maasih. Ada orang bang cuman sekedar mendengar tapi kada kawa menggawe. Ada orang turun ke majelis cuman sekedar tahu orang turun ke majelis tapi sidin kada kawa turun. Hari-hari menggawe maksiat, tahu kalau gawiannya dosa tapi kada kawa ampih. Padahal mereka pelaku maksiat, mereka nang kada suah subahyang, mereka nang kada suah ke masjid. Takoni bujur. Sebujurnya hendak
Nah kada sudah ke masjid, tak lihat. Pasti aku tuh sebujurnya hendak kayak juga sholat sembahyang kayak bulan piang tuh hendak. Aku tuh sebujurnya hendak kayak juga melihat orang ketolak ke majelis tuh hendak aku tuh sebujurnya. Tapi kadang kawak menggawi dipadahi sholat. Hatinya tuh hendak sholat, tapi awaknya berat menggawi sholat. Bila dipadahi cuman sekedar tahu, aku tahu pada sholat itu wajib, tapi kadang mau menggawi. Banyak kalau orang kayak itu. Dan itu adalah salah satu contoh nang hatinya keras. Cara melemahkan apa? Paksa istiqomah hadir di majelis. Rasulullah yang menyampaikan, jika kau ingin melunakkan hatimu, bawa ke majelis, walaupun duduk kada paham lawan nanti panggerakan, orang berbacaan, seorang kada bisa mendengarkan barang, lambat laun hatimu pasti akan lunak. Karena ini adalah manfaat daripada majelis. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu, untuk selalu hadir di majelis ta'lim, untuk selalu hadir di majelis maulid dimanapun. Jangan pilih-pilih majelis, jangan pilih-pilih guru, jangan pilih-pilih tempat. Majelis manapun selama yang disampaikan adalah ilmu yang Rasulullah mengkawa selalu hadiri umatnya. Siapapun gurunya, siapapun habibnya, kalau yang dipanggilkan, yang disampaikan adalah bujur ilmunya Rasulullah, yang disampaikan adalah ajaran-ajarannya Allah, umpati hadiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu teringat dengan nasihat guru ulun, yaitu Sayyidil Habib dan Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren dan luar Darul Ulum Dakwah. Waktu itu beliau pernah menyampaikan, jika engkau mendengar penyampaian nasihat dari siapapun, yang dilihat, yang diambil bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Seandainya ada seorang ulama yang bergamis, berjubah, berbulang genap kayak tanggui, bulangnya kayak tanggui para bulan, ada alang-alang lagi senggadalan, tapi yang disampaikan tidak sesuai dengan perintah Allah. Misal ada ulama, ada tuan guru, atau ada habib, bulangnya gedul, biar habib kan, biar tuan guru kan, bulangnya gedul kan, bulangnya halus. Kalau yang disampaikan kada bujur, contoh sholat itu kada wajib, kada usah lagi menggawe sholat, pasti kada bujur loh. Jangan diumpati siapapun yang buatnya. Tapi sebaliknya, seandainya, jangankan manusia, seandainya kau bertemu dengan seekor anjing yang dia bisa berbicara, kemudian menyampaikan kepadamu, hai ikam, bila turun pada rumah, batis kiri pada hulu, bila masuk ke dalam rumah, batis kanan pada hulu. Misal, walaupun dia seekor anjing, maka pakailah apa yang dia sampaikan, umpati apa yang dia sampaikan. Ini pesan daripada guru ulun Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi kita kada boleh
amun guru A menyampaikan aku umpat tapi amun kada guru A yang menyampaikan aku kan hendak. Ini jangan buang sifat yang seperti itu. Boleh kita memiliki guru, boleh kita fanatik dengan satu guru, tapi tidak boleh menjelekkan guru yang lain. Boleh kita memakai pendapat satu guru, boleh kita fanatik dengan satu guru, tapi kalau guru yang lain menyampaikan yang benar, maka juga harus diikuti. Karena yang wajib diikuti ilmunya Rasulullah, bukan ilmunya guru. Yang wajib diumpati adalah ilmu ajaran Rasulullah, bukan ilmunya si guru. Guru kita taatimi karena menyampaikan ilmunya Rasulullah. Kalau tidak menyampaikan ilmunya Rasulullah, maka dia tidak pantas disebut sebagai guru. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, karena malam ini harusnya jadwal Habib Abdullah sidin pas di pelehari. Jadi ulun menyampaikan yang sedikit ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kesambian seberataan. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang dan lebihnya ulun mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho lampian seberataan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan berkah majelis ini Allah berikan keistiqomahan kesan kita